Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang induktansi yang merupakan kelanjutan dari materi hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Karena ketika kita hanya mempelajari hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, maka kita tidak tahu kira-kira manfaatnya untuk apa kedua hukum tersebut. Selanjutnya kita akan coba mengulas dari hukum Biot-Savart dan hukum Ampere, di mana sebelumnya kita telah mempelajari arus yang mengakibatkan atau menghasilkan medan magnet di sekitar kawat. Jadi ketika ada arus yang melalui kawat konduktor, maka di sekelilingnya itu akan menghasilkan medan magnet dengan memenuhi prinsip kaidah tahan kanan, yakni ketika arusnya ke arah atas, maka medan magnet yang dihasilkan berlawanan dengan arah jarum jam. Begitu juga sebaliknya, ketika arusnya ke arah bawah, maka otomatis arah medan magnet yang dihasilkan akan searah dengan jarum jam. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika dua kawat konduktor yang dialiri arus ini didekatkan? Jadi diilustrasikan ada dua kawat konduktor dialiri arus. Pada gambar 2 ini arah arusnya searah ke arah atas, dan gambar yang ketiga adalah arahnya berlawanan. Pada arah arus yang searah pada kedua konduktor tersebut maka akan menghasilkan arah medan yang searah gitu. Jadi medan magnet yang dihasilkan searah gitu. Karena memang tadi kalau dia arah arusnya ke atas, maka medan magnetnya berlawanan arah jarum jam gitu. Maka ketika ada dua kawat dialiri arus dengan arah yang sama, ya otomatis arahnya searah, jadi one way gitu. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah ketika antara kawat satu dan kawat yang lainnya arahnya berlawanan gitu. Karena arahnya berlawanan, maka di sini terjadi peristiwa tolak menolak. Ya. Nah, peristiwa tolak menolak itu ternyata bisa dimanfaatkan menjadi suatu hal yang disebut dengan flux magnetik gitu. Jadi di sini dilihat bahwa ketika arusnya ke arah atas, maka arah medan magnetnya berlawanan dengan jarum jam. Ketika arah arusnya ke bawah, dia searah dengan jarum jam. Tapi ketika didekatkan di sini, maka di sini ada satu titik arah ya. Satu titik arah yang nanti mengakibatkan timbulnya flux magnetik yang berkelanjutan atau superposisi gitu. Nah, kalau kita coba tinjau dari atas di sini, maka pada titik tengah ini maka akan timbul flux magnetik ya. Nah, flux magnetik. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan lagi. Ketika kedua kawat ini kita coba sambung ya. Kita coba sambung dengan kawat satunya di atas, lalu kita sambung juga kawat di bawah. Maka di sini akan terjadi apa? Maka akan terjadi aliran arus listrik ya, yang searah gitu, satu putaran gitu. Atau satu loop gitu. Satu loop ini bisa kita sederhanakan sebagai cincin ya, cincin atau satu lilitan gitu. Nah, satu lilitan ini akan menghasilkan medan magnet seperti pada di gambar 5 ini gitu. Jadi yang lingkaran merah ini adalah satu lilitan kawat, dan yang biru ini adalah medan magnet yang dihasilkan gitu. Jadi timbullah flux magnetik yang secara total gitu, yang disebut dengan ikatan flux gitu. Semakin didekatkan ya di sini ikatan fluxnya semakin besar. Nah, tadi kita meninjau dari sisi satu lilitan atau satu lingkaran. Bagaimana ketika lilitannya itu diperbanyak jadi beberapa lingkaran, lebih dari satu lingkaran. Nah, itulah yang disebut dengan solenoid ya. Jadi solenoid itu adalah ya tadi kawat yang dililitkan berupa lingkaran dengan
jumlah tertentu gitu, bergantung berapa banyak jumlah lilitannya gitu. Lalu ketika lilitan itunya disambung ya, antara ujung solenoid 1 dengan ujung solenoid 2 ini disambung, maka dia akan membentuk toroid. Makanya kalau baca buku di beberapa referensi, solenoid toroid itu adalah solenoid Taiga, karena memang tidak ada ujungnya kan gitu kalau di solenoid ini disambung dari ujung satu ke ujung lainnya. Nah, kita coba mengambil medan magnet pada yang dihasilkan oleh arus pada satu lilitan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana ketika lilitannya itu banyak seperti solenoid ini? Pada gambar 5 ini kan cuma satu lilitan gitu. Cuma satu lilitan dia menghasilkan ikatan flux, atau di beberapa referensi disebut flux linkage, jadi ikatan flux. Nah, ketika lilitannya itu lebih dari satu, bahkan banyak, maka ilustrasi akan menjadi seperti ini. Jadi yang melingkar seperti ini adalah lilitannya, sedangkan masing-masing ujung ini akan menghasilkan medan. Dan dia ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah dan tentu ikatan fluxnya akan semakin besar gitu. Ikatan fluxnya semakin besar dan ini akan nanti bisa dimanfaatkan untuk listrik gitu. Nah, kita masuk ke induktansi diri. Tadi kita telah mengetahui bahwa aliran arus yang mengalir pada sebuah lilitan kawat, dia akan menghasilkan flux linkage atau ikatan flux gitu, dimana ikatan flux ini dapat dimanfaatkan sebagai berikut. Jadi ikatan flux itu ketika dikaitkan dengan arus ya, jadi flux linkage ini kan atau ikatan flux ini kan dihasilkan oleh arus, maka itulah definisi dari induktor L ini ya. Jadi induktor atau induktansi ya, lebih tepatnya induktansi. Induktor adalah device-nya atau alatnya, jadi induktansi atau L sama dengan banyaknya ikatan flux dalam setiap arus gitu. Dalam setiap arus yang dihasilkan berapa ikatan fluxnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita coba uraikan secara matematis. Kita coba lihat di sini ada Li, induktansi dikali arus sama dengan jumlah fluxnya ya, jumlah fluxnya. Dan coba kita turunkan terhadap waktu ya. Kita turunkan terhadap waktu, maka karena L ini konstan ya, maka menjadi dI per dt. Dan yang sisi sebelah kanan menjadi N dflux per dt. Kenapa diturunkan terhadap waktu? Karena ternyata ketika kita coba meminjam hukum Faraday, di mana tegangan listrik itu sama dengan N dflux per dt, yang artinya adalah tegangan listrik bisa dihasilkan dari perubahan flux per satuan waktu gitu. Jadi ketika flux magnetiknya itu berubah setiap waktu, maka dia akan menghasilkan tegangan listrik. Jadi ketika di sini ada tegangan listrik di sumber tegangan, lalu ketika dialirkan pada sebuah kawat yang dililitkan dengan beberapa lilitan, maka di sini akan timbul tegangan listrik baru gitu. Akan timbul tegangan listrik baru gitu. Dengan catatan adalah harus terjadi perubahan flux gitu. Pertanyaannya adalah apakah di sini terjadi perubahan flux? Jawabannya adalah ketika yang digunakan adalah arus DC ya, atau arus searah, maka otomatis nggak ada perubahan flux karena kan ya arusnya searah gitu. Medan magnet yang dihasilkan atau flux yang dihasilkan hanya searah ke arah kiri aja nih kalau melihat dari slide. Tapi ketika yang digunakan adalah sumber tegangan adalah AC atau alternating current, maka otomatis fluxnya akan berubah gitu. Fluxnya akan berubah ke kiri ke kanan sesuai dengan hukum dari alternating current gitu ya. Untuk alternating current ya ada arus bolak-balik sehingga terjadi perubahan flux di ini. Di sini terjadi perubahan flux per satuan waktu. Gitu. Nah, maka tegangan listrik ini bisa kita substitusi ke bagian sini ke bawah, maka didapat tegangan listrik adalah
induktansi L dikali perubahan arus per satuan waktu. Dan di sini kan kelihatan harus terjadi perubahan arus per satuan waktu. Jadi kalau arusnya hanya searah nggak berubah, ya tentu gegel induksinya 0 gitu, tegangannya 0. Tapi kalau dia berubah terhadap waktu, arusnya bolak-balik, maka dia akan menghasilkan gegel induksi, ya, gaya gerak listrik, atau setara dengan tegangan listrik. Induktansi bersama. Induktansi bersama adalah induktansi yang diakibatkan oleh induktansi kawat lainnya gitu. Di sini diilustrasikan ada dua coil 1, coil 2. Nah, di sini coil 1 menghasilkan medan magnet dari arus listrik di sini. Di sini simbolnya jelas arus listrik bolak-balik. Jadi ketika dialirkan arus listrik bolak-balik, maka akan mengakibatkan atau menghasilkan medan magnet berupa B. Nah, B ini tentu akan mempengaruhi coil 2, lilitan 2 gitu. Nah, di sini disimbolkan ada galvanometer. Nah, ketika di sini dipasang galvanometer, maka akan terdeteksi bahwa di sini ada tegangan listrik gitu. Nah, dari sini kita bisa menghitung yang disebut dengan induktansi bersama, bersimbol M ya. Sebenarnya M itu sama dengan L ya, sama-sama induktansi, tapi M itu ya induktansi bersama gitu, maksudnya ada lilitan lainnya gitu, induktansi yang dihasilkan oleh kawat lilitan yang lainnya gitu. Di sini induktansi bersama M12 merupakan rasio atau perbandingan antara ikatan flux 12 pada coil 1 terhadap arus I2 gitu. Jadi persamaan matematisnya bisa dilihat seperti ini kira-kira. Lalu ada juga induktansi bersama M21. Nah, M21 ini kan berarti induktansi yang dihasilkan oleh coil 2 ini sebagai akibat dari induktansi dari yang coil 1. Ya, definisinya merupakan rasio antara ikatan flux ya. Ikatan flux 21 itu pada coil 2 terhadap arus 1 gitu. Jadi kira-kira persamaan matematisnya akan menjadi seperti ini. Dan secara sederhana ikatan flux yang dihasilkan akan mendapatkan persamaan induktasi M21 sama dengan induktasi M12. Jadi nilai induktansinya nilainya sama ya, sebanding itu. Dengan catatan dia harus linear. Maksudnya apa linear? Linear itu adalah kawat nanti dililitkan. Jika di sini dililitkan di tengah-tengahnya ada material magnetik gitu, maka dia materialnya yang linear gitu. Lalu material magnetik yang non linear apa? Material non magnetik yang non linear itu salah satunya kemarin sudah kita pelajari tentang ferromagnetik gitu. Kenapa ferromagnetik non linear? Karena kita tahu ketika kita membaca kurva histeresis gitu ya, ketika baca kurva histeresis, yakni kurva yang membahas hubungan antara pengaruh medan magnet luar dengan medan total yang dihasilkan. Jadi ketika diberi medan luar, medan total yang dihasilkan itu seperti apa gitu. Kita tahu kalau ferromagnetik di awal-awal diberi medan luar, maka dia akan berbanding lurus gitu kan, akan berbanding lurus, medan totalnya akan meningkat juga. Tapi pada titik tertentu medan total magnetnya akan mencapai titik saturasi gitu, mencapai titik puncak gitu, sehingga bisa dikatakan ferromagnetik adalah material yang non-linear gitu. Nah, dari induktansi bersama ini kita bisa menentukan induktansi diri gitu. Induktansi diri masing-masing pada kawat ya, pada coil ya. Kita lihat di sini induktansi L1 berarti coil 1 ini sama dengan ikatan flux ya, ikatan flux 11 ya, ikatan flux di sini maksudnya. Ikatan flux di sini per arusnya, arus yang mengalir di I1. Dan induktansi L2 sama dengan ikatan flux di sini ya,
ikatan flux pada coil 2 per satuan arus ya. Di sini ada arus juga gitu, ada arus. Kira-kira seperti itu untuk induktansi diri yang dihasilkan dari induktansi bersama. Nah, ini sedikit kesimpulan dari rangkaian konduktor dan kita bandingkan dengan kapasitor dan resistor. Di sini kita lihat induktor ketika dirangkaikan secara seri, maka cara penjumlahannya L sama dengan L1 dan L2 ditambah ya. Lalu untuk rangkaian paralel 1/L sama dengan 1/L1 tambah 1/L2 ini sama ya, sama dengan resistor cara penjumlahannya, operasinya. Dan yang ketiga adalah ini persamaan utamanya, yaitu tegangan listrik ya. Tegangan listrik pada induktor ya tadi sudah dibahas bahwa tegangan listrik dengan GGL induksi, gaya gerak listrik sama dengan L induktansinya dikali dengan perubahan arus per satuan waktu gitu ya. Kalau resistor kan VI kali R, kalau kapasitor adalah Q per C. Selanjutnya ketika suatu induktansi menghasilkan sumber tegangan baru, gitu, ada tegangan listrik baru, maka sesungguhnya berarti dia memiliki energi ya. Maka di sini kita lanjut pembahasan energi induktansi ya. Jadi ketika ada rangkaian berupa kawat ya, berupa lilitan kawat, maka dia akan menghasilkan sumber tegangan gitu ya, menghasilkan tegangan listrik. Ini di sini coba kita bahas secara singkat. Kita coba lihat bahwa persamaan umum dari daya yakni P sama dengan V kali I ya. P sama dengan V kali ini merupakan hal yang cukup familiar bagi kita. Daya P sama dengan V kali I. Tapi V kali I ini adalah biasa kan kita pakai di listrik, rangkaian listrik biasa gitu, resistor ya. Ini persamaan untuk biasanya delta V ini adalah beda potensial kan. Beda potensial itu kan biasanya di resistor. Gitu. Nah, karena di sini kita pembahasannya induktor, maka delta V ini kita ganti dengan epsilon atau GGL induksi ya. Kita ganti dengan LDI per DT yang tadi sudah dibahas gitu. Nah, untuk mendapatkan energi, maka yang kita lakukan adalah mengintegralkan ya. Mengintegralkan daya yang dilakukan oleh induktor, maka dapatlah energi ya. Energi U ya. Ada yang W boleh, ada pakai U juga boleh. Nah, di sini U sama dengan integral PDT ya. Integral dari daya dikali dengan waktu gitu. Nah, nilai P ini kita ambil dari P yang atas ini, disubstitusi ya. Substitusi, maka nilainya jadi seperti ini, integral IL DI per DT dikali DT. DT-nya dicoret ya. DT dicoret sehingga menjadi L integral I DI. Maka integral I DI adalah setengah LI kuadrat ya. Integral X dx adalah setengah X kuadrat. Kira-kira seperti itu dengan tambahan ditambah dengan konstanta. Nah, nilai konstanta ini kalau kita anggap 0, maka energi yang dihasilkan oleh induktansi adalah setengah LI kuadrat gitu. Jika ini kita ilustrasikan aja integral 0 sampai I misalnya seperti itu, maka dapat U sama dengan setengah LI kuadrat gitu. Ini sebenarnya sangat mirip ya. Ya ini uniknya lah ketika membahas sains ya. Untuk energi induktansi dia setengah LI kuadrat. Kalau kita ingat energi pada kapasitor adalah setengah CV kuadrat gitu. Kalau kita ingat lagi energi kinetik adalah setengah MV kuadrat. Jadi similaritas gitu. Nah, kita coba ilustrasikan pada energi solenoid gitu. Nah, kita kutip bahwa induktansi pada solenoid nilainya adalah mu 0 n kuadrat
kali luas per panjangnya. Nanti ya L ini kita substitusi ke sini ya. L induktansi solenoid kita substitusi ke L yang energi ini gitu. Maka didapat energi dari solenoid adalah mu0 N kuadrat AI kuadrat per 2L. Jadi energi pada masing-masing induktansi nanti bergantung pada nilai induktansi itu sendiri gitu ya. Kan tadi ada solenoid, ada toroid, dan lainnya mungkin ya. Nanti di pengaruhnya seperti apa, misalnya dari segi kerapatan kawat, banyaknya kawat, dan seterusnya. Nah, ketika dikaitkan dengan induktansi bersama, maka tinggal ditotal ya. Induktansi bersama sama dengan energinya sama dengan energi 1, energi 2 tambah energi 3, di mana energi 1 itu adalah setengah L1 I1 kuadrat, energi kedua adalah setengah L2 I2 kuadrat, plus minus ya, plus minus induktansi bersama dari I1 I2. Nah, ini untuk induktansi bersamanya gitu. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa induktansi mampu menghasilkan tegangan listrik baru, di mana tegangan listrik ini tentu akan dapat menghasilkan energi yang dihasilkan oleh medan magnet gitu. Jadi manfaat utama dari induktansi adalah menghasilkan sumber listrik baru. Tapi tentu tidak hanya untuk menambah tegangan listrik yang baru. Di beberapa pemanfaatan dari induktansi juga bisa dimanfaatkan untuk menaikkan menurunkan tegangan ya. Menaikkan menurunkan tegangan kita tahu itu adalah trafo ya, trafo. Jadi transformator itu konsep dasarnya dari induktansi gitu. Jadi di pembahasan terakhir ini kita akhirnya mengetahui untuk apa kita mempelajari medan magnet yang dihasilkan oleh kawat lurus ya. Kalau kita mempelajari kawat lurus saja kita nggak tahu ini manfaatnya apa ya. Tapi ketika dipelajari lebih lanjut, terutama di pembahasan induktansi, maka kita bisa tahu bahwa dengan adanya induktansi kita bisa menghasilkan sumber listrik baru atau untuk meningkatkan tegangan listrik, sehingga kita bisa mendapatkan energi, di mana energi tersebut merupakan energi yang dibangkitkan oleh medan magnet. Oke, itu dari saya pengulasan tentang induktansi dan induktor. Semoga ada manfaatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.